Pernah kebayang nggak sih gimana ribetnya insinyur zaman dulu gambar jalan tol atau jembatan pakai pensil dan kertas yang sebesar meja itu? Salah sedikit harus ulang dari awal loh. Nah, untungnya dunia teknik sipil sekarang udah berevolusi nih. Kenalin, kami dari kelas A Masyarakat Digital dengan saya Agnes. Saya Vero. Saya Anggun. Saya Fajri. Dan pada video ini kami akan memperlihatkan ke kalian tutorial dari dua software atau aplikasi yang menjadi pahlawan di dunia teknik sipil. Ada AutoCAD dan Civil 3D. Di AutoCAD nanti kita akan memperlihatkan ke kalian cara membuat denah yang tentunya akan sangat terpakai di dunia konstruksi. Dan untuk di Civil 3D nanti kami akan memperlihatkan kalian cara mengolah data yang kemudian bisa untuk membuat peta situasi. Nah, penasaran? Tonton sampai habis. Halo semuanya. Baik, pertama kita mulai dari AutoCAD dulu ya. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum apa itu AutoCAD? Hmm, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu software AutoCAD serta mempraktekkan cara pembuatan denah pada AutoCAD. Simak penjelasan saya ya. Nah, AutoCAD itu adalah software yang berteknologi komputer ID Design CAD yang digunakan untuk membuat gambar teknik, denah, dan model 3D. Nah, sebelum kita membuat denah di AutoCAD, kita itu harus atur unitnya dulu. Nah, unit, kita ketik unit, enter. Di sini kita 0,00. Untuk ukurannya kita milimeter. Terus saya menggunakan milimeter ya. Oke. Nah, untuk denah yang akan kita gunakan itu gambarnya seperti ini denahnya. Kita buat garis bantunya dulu. Ketik XL, klik kanan, kita bikin ini supaya lurus ya. Kita offset aja. Offset. Kita bikin ukurannya 2650. Enter. Ini untuk ukuran 2650. Nah, begitupun seterusnya ya. Nah, setelah kita bikin yang ini, untuk yang lurus, itu yang tegak, kita akan bikin yang vertikal. Gunakan XL lagi. Bentar. XL. Kita klik. Ya. Nah, ini udah ketemu nih. Udah kelihatan. Ini titik-titik yang untuk kita jadiin kolom. Sini, sini, sini. Untuk ukuran kolom itu, kita biasanya menggunakan ukuran, kita klik range. Ukurannya itu 150. Nah, kita klik koma 150. Enter. Nah, nih kelihatan nih. Habis itu kita move aja. Kita ambil sudutnya. Nah, habis itu kita copy aja. Copy. Copy sudut tengah. Sini. Nah, sampai seterusnya. Oke. Nih, untuk beberapa titik untuk kolomnya ini. Nah, jadi kita hapus ini. Kita hapus yang untuk yang garis yang ini. Kita bikin reds buat garis lurus ya. Garis kolomnya itu. Reds sampai di sini. Setelah itu kita offset. Kita offset. Untuk ukurannya 20. 20. Nah, habis itu yang ini kita tarik ke ujung. Ya, ini juga. Nah, nah, untuk buat gambar yang di dalamnya ini, yang di sini, itu kita akan bikin heads. Jadi, heads. Enter.
Nah, untuk gambarnya ini, kita klik di sini. Nah, kita sesuaiin dulu ukurannya. Nah, kita pilih ini gambarnya nih. Ini, kita klik sini. Nah, jadi, nah untuk yang ini kita copy aja lagi. Copy, kita ambil titik ini, terus ke sini. Untuk gambarnya udah jadi nih, kayak gini nih. Nah, habis itu kita akan bikin kayak pintu-pintunya ini. Pintu, untuk pintunya seperti ini ya. Nah, ini udah selesai nih denahnya nih. Seperti ini nih. Nah, habis itu nanti kita akan pindahin ke etiket. Di sini saya akan mencontohkan kepada teman-teman semua gimana caranya untuk seperti denah gitu ya. Nah, saya punya contohnya di sini teman-teman. Ini contoh denahnya. Pertama-tama atur unitsnya dulu teman-teman. Units. Nah, kita atur ke 0,00, pastikan units to scale-nya millimeters, internasional, kita oke. Nah, pertama-tama kalian bisa mengatur layer propertiesnya teman-teman seperti di sini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalian bisa atur dim style-nya dulu juga ya sesuai kebutuhan aja. Pertama-tama kita bikin garis bantu X line, kita ketik X line. Terus untuk kalau mau garis bantunya yang vertikal horizontal, kalau di sini pertama kita vertikal dulu jadi yang V, enter. Nah, seperti ini teman-teman, terserah mau ditempatkan di mana. Escape. Nah, terus untuk di dimensi-dimensinya ini nanti dengan garis bantu kalian bisa offset ya, jadi nanti bisa offset ke kanan 3000, 2750, pokoknya sesuai kebutuhan teman-teman sekalian. Nah, ini tadi 3000 kita blok, terus ketik offset ini kita ketik 3000, enter. Nah, jadi kayak gini dia teman-teman. Ketik X line terus H, ketik H, enter. Nah, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, karena sekarang udah X line-nya, kita bikin kolomnya. Ini kita ganti layernya ke kolom ya. Nah, terus kita ketik rectangle ke kiri, sesuaiin 150, 150. Bentar, oke seperti ini ya. Shear, hatch, select, terus kita nah tekan close. Tanda segitiga tadi itu adalah menunjukkan bahwa udah di tengah-tengah ya. Nah, ini karena dimensinya kecil, terlalu kecil dan tulisannya tidak bisa dilihat. Ini kita ke ketik dim style, terus modify. Nah, di sini kita sesuaikan aja teman-teman. Oke. Kita sekarang mau buat dinding. Kita pilih layer dinding, rectangle, lalu kita tarik dari sini ke ujung sini. Kita klik dulu, ketik offset ke dalam 10, harus shear, dan ketik hatch teman-teman 32, back object. Nah, jadi teman-teman seperti ini. Kita biar lebih mudah, kita blok aja, terus copy sini. Kita akan teruskan sampai dinding-dindingnya sudah jadi. Nah, teman-teman, untuk kusennya di sini saya sudah buat dimensinya ya untuk di contohnya pintu besar ini rectangle, terus
150. Nah, untuk ilangin ininya itu kita bisa pakai trim. Kita ketik trim, lalu pilih objek yang akan dihapus. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk seterusnya pintu kecil, jendela, dan jendela 2 ini teman-teman bisa sesuai kebutuhan aja nanti ukurannya seperti apa. Nah, nanti kalau udah selesai bikin kusen-kusennya, bikin pintu, jendela, dan lain-lain seperti yang teman butuhkan nantinya, itu teman-teman nanti langsung bisa taruh aja ke dalam denahnya teman-teman, oke? Nah, setelah teman-teman udah buat dinding-dindingnya dan kusennya tadi kalian tempatkan di dalam denah kalian. Sekarang teman-teman tinggal tambahin teks aja. Kita ganti dulu layernya ke layer teks. Nah, jadi biar lebih ini kita bisa copy aja teman-teman. Nah, jadinya seperti ini teman-teman ya. Seperti semacam etiket teman-teman ya, biar nanti itu etiketnya bisa dalam bentuk PDF. Ini teman-teman blok aja, terus Ctrl C ke sini layout. Nah, yang ini teman-teman hapus aja dulu. Ctrl V, set ke 0,0, enter. Nah, jadinya bakalan jadi sebesar ini teman-teman. P, continue. Nah, lalu di sini teman-teman bisa menyesuaikan aja ya teman-teman ya. Ketik mview, ketik mview teman-teman, lalu kita blok yang kotak di dalam sini ya, yang nanti akan ditaruh denahnya. Nah, untuk mau lihatnya kita bisa ke Ctrl V, terus ke preview. Nah, jadinya akan seperti ini teman-teman. Okein aja, oke. Terus nanti ini teman-teman terserah teman-teman mau taruh di mana, yang teman-teman ingat aja. Nah, selanjutnya nanti tentang Civil 3D akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, itu dia tutorial dari Agnes dan juga Fajri. Nah, selanjutnya aku dan Anggun akan memperlihatkan ke kalian cara membuat peta situasi di Civil 3D. Nah, peta situasi itu apa? Peta situasi adalah peta yang menggambarkan kondisi fisik sebenarnya di lapangan secara detail. Jadi detail-detailnya baik unsur buatan maupun unsur alami. Nah, peta situasi ini sangat berguna sebagai landasan awal dari pembuatan perencanaan gambar desain teknik sipil, contohnya seperti perencanaan jalan maupun perencanaan drainase. Nah, kita akan mencoba membuat peta situasi seperti ini. Namun sebelum itu kita perlu mempersiapkan output dari hasil bidikan kita di lapangan, hasil bidikan detail-detailnya di lapangan menggunakan total station. Dan inilah output dari kelompok kami. Di sini ada point number, ada koordinat X atau easting, lalu ada koordinat Y atau northing, lalu ada elevation, ketinggian atau Z, lalu ada description atau keterangan dari masing-masing poinnya. Nah, langsung aja kita masukkan ke Civil 3D. Tampilan awal Civil 3D seperti ini, mirip seperti AutoCAD. Lalu kita klik yang New, lalu di bagian Prospector, di Points, kita klik kanan, pilih Create, lalu pilih yang paling ujung ini atau Import Points. Nah, di sini kita akan menambahkan file kita tadi dalam bentuk file text dokumen. Lalu kita add files yang tanda plus hijau ini. Kalian cari file kalian di mana, lalu open. Di bagian format ini kita pilih formatnya seperti urutan di teks dokumen kita tadi, yaitu point, easting, northing, elevation, dan description atau PENZD. Nah, lalu di add points to point group ini kita centang. Oke, lalu di resolution kita ganti menjadi override. Oke, lalu ini bisa di class, kita tunggu sebentar untuk menguploadnya. Mungkin agak lama. Nah, kalau udah, ini yang
tulisan top ini kita klik untuk mencari titiknya di mana. Dan inilah titik bidikan kita di lapangan. Nah, kalau agak besar simbolnya, kita mungkin bisa ganti scale-nya di sini. Eh, aku mau pakai 1:25. Dan inilah titik-titik bidiknya. Nah, untuk menampilkan detailnya, ini titik berapa, ini keterangannya apa, di sini di point groups, di all points, klik kanan, lalu pilih yang properties, sebagai information, point style, klik basic, lalu point label style, klik yang point elevation and description. Dan inilah muncul detail, ini poin keberapa, ini elevasinya berapa, dan ini keterangannya berapa. Nah, untuk melihat detailnya di bagian points, kalian klik kanan, pilih yang edit points, dan inilah detail-detail yang kita masukkan tadi. Nah, untuk beberapa titik ini, ada yang perlu kita ubah simbolnya untuk menyesuaikan dengan bentuk asli objeknya. Nah, di raw description ini kita bisa urutkan supaya lebih mudah untuk mendapatkannya. Yang perlu kita ubah di sini ada BM. BM itu adalah benchmark atau tempat berdirinya alat kita total station di lapangan. Nah, kita blok shift BM1 ke BM4, lalu scroll hingga mendapatkan yang namanya style. Di style, klik kanan, pilih edit, lalu yang nong ini, segitiga bawah kita pilih yang benchmark, lalu oke. Lalu kita lihat di sini benchmarknya sudah berubah. Lalu selain benchmark, kita juga perlu merubah yang hydrant. Hydrant sama caranya, klik kanan, edit, benchmark ubah menjadi hydrant atau hydrant yang existing. Oke, lalu di sini hydrantnya sudah berubah. Lalu selain itu, kita juga perlu merubah yang P atau pohon. Caranya sama, style, klik kanan, edit, ganti menjadi tree. Oke, dan voila, sudah berubah. Nah, kalau ini misalnya terlalu besar menurut kalian, itu kita bisa edit di settings, lalu pilih yang plus point style, lalu cari yang tree, klik kanan, pilih edit, lalu di marker, di size option, pilih menjadi use drawing scale. Di sini kita coba ganti menjadi 25. Nah, dia akan menjadi lebih kecil. Nah, ini bisa diubah kapan saja ukurannya jadi berapa. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis-garis polyline yang menyambungkan titik-titik dengan keterangan yang sama. Contohnya di trotoar ini. Di trotoar ini kita sambungkan. Kenapa kita menggunakan polyline? Atau mungkin yang lurus bisa pakai line saja yang tidak bersambung-sambung seperti ini. Nah, gunanya karena seperti contohnya di trotoar ini, kita akan melakukan offset supaya lebih rapi. Nah, offset itu hanya bisa dilakukan di line dan juga polyline. Misalnya ini sudah. Nah, kita offset misalnya 1,3. Nah, ini kan belum pas nih, bisa di move aja, disesuaikan. Seperti ini. Dan juga menyambungkan garis-garis lain seperti ini, gedung sesama gedung disambung. Nah, yang tidak perlu untuk disambung adalah titik yang tadi kita berikan, kita ubah simbolnya menjadi objek yang sebenarnya seperti pohon, lalu hydrant, dan kalau benchmark nanti kita akan sambung untuk menandai poligon tertutupnya. Dan selain itu yang tidak perlu untuk disambungkan adalah TN atau tanah, karena kita akan membuat kontur di sini. Nah, hasilnya nanti akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita, seperti yang tadi aku bilang, kita akan membuat garis poligon tertutup. Nah, kita buat polyline untuk menyambungkan seluruh BM-BM-nya, yang simbol BM ini, kita sambung hingga dia menjadi tertutup.
Nah, nah ini kita blok, lalu klik kanan, lalu properties. Di sini kita mau ubah warnanya supaya menandakan perbedaan saja. Misalnya di sini kita garis putus-putus, lalu oke. Inilah garis benchmarknya. Nah, selanjutnya kita mau masukkan gambar peta maps sebenarnya dalam bentuk file orto. Ini bisa di-download di mana saja, lalu fungsinya supaya kita bisa melihat detail-detail pastinya. Nah, untuk cara menambahkannya itu, kita tulis map insert. Nah, di sini saya sudah punya filenya. Kita open, tunggu sebentar, ini lumayan lama karena filenya ukurannya juga besar. Nah, sudah muncul, kita klik OK. Nah, tadi kan polyline kita itu tertutup, jadi kita blok gambarnya, klik kanan, pilih yang display order, send to back. Nah, ini sudah kelihatan. Nah, namun ini kurang pas, jadi boleh kita move. Kita move gambarnya, kita blok gambarnya, tulis move, lalu kita pindahkan. Acuannya ini adalah tanah di belakang. Kita pindahkan dan jadilah. Nah, ada beberapa yang tidak pas, tapi itu dibiarkan saja. Kenapa? Karena gambar ini sudah kita set ke arah utara. Set 0 ke arah utara, sama juga titik-titik kita pada saat di lapangan total stationnya kita set 0 ke arah utara. Nah, kita tidak boleh rotate atau putar gambar maupun titik-titik dan juga polyline ini karena nanti bukan lagi ke arah utara, maka dibiarkan saja. Nah, fungsinya kita menampilkan gambar orthomaps ini agar detail-detail yang mungkin kita lupa bidik ini bisa kita tambahkan secara manual. Nah, kalau misalnya tidak pas seperti ini, boleh dipindahkan asalkan tidak di-rotate. Misalnya contohnya ini, kita mau pindahkan dari sini ke sini. Nah, seperti ini baru kita tambahkan polyline mungkin secara lebih detail. Misalnya ini kita tambah-tambahkan. Mungkin juga yang seperti ini kita offset biar bisa mengikuti ada bentuk paving blocknya. Dan hasilnya nanti akan menjadi seperti ini. Lebih detail lah. Nah, seperti ini. Lebih detail juga. Ada seperti ininya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan dim atau dimension sebagai keterangannya agar bisa juga ditahu luas areanya. Sebelum itu kita atur dulu bentuk dari dim style-nya. Tadi kita tulis dim style, lalu kita pencet lalu modify. Di teks ini kita ubah jadi 50 mungkin. Di simbol and arrows-nya juga 50. Di ini kita pilih align with dimension line biar dia mengikuti bentuk kemiringannya. Kita close, kita tulis dim. Nah, dim ini kita taruh di bagian B aja atau batas. Nah, seperti ini. Lalu di sini ke sini juga kita total batasnya bidik 5 titik. Nah, dari sini ke sini, lalu dari sini ke sini, lalu dari selanjutnya sini ke sini, lalu dari batas ini ke sini yang jalan kita tidak masukkan. Nah, ini tuh sebagai keterangan saja. Kalau misalnya mau lihat luas areanya otomatis, itu kita sisa pilih yang batas ini, polyline batas. Kita klik kanan, pilih properties, dan di area ini ada tulisan area 5707,100
14 inilah luas dari area batas kita. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya, agar lebih menarik dilihat, kita bisa menambahkan hedge. Hedge untuk seperti paving block tadi, jalanan, yang perlu kita hedge itu, ini penurunan dan kenaikan, lalu ada untuk trotoar paving block, ini juga untuk jalan menggunakan paving block, caranya dengan mirip seperti AutoCAD, kita tulis hedge. Lalu untuk paving block itu kita pakai yang ini, H-bow. Lalu mungkin ini skalanya kita ubah jadi lebih besar. Oh, masih terlalu kecil. Misalnya kita ubah mungkin jadi, ataukah dia lebih mengecil, ataukah dia lebih membesar, itu kalian coba-coba saja. Misalnya ini masih belum mengecil juga. Nah, kalau misalnya belum dapat, boleh diulang. Pakai yang cardboard, lalu mungkin lebih besar lagi, atau misalnya di sini kita coba 500, coba langsung besar aja. Tapi di sini belum jelas, berarti lebih kecil mungkin. Misalnya kita coba tempat lain, nah ini berarti mungkin lebih kecil lagi. Ini Nah, misalnya seperti ini aja, nanti bisa disesuaikan lagi. Nah, untuk angle-nya biar menyesuaikan lurusnya ke sana, ini boleh diubah-ubah, misalnya 35 derajat. Apakah dia berubah? Apakah 90? Apakah mungkin 180? Intinya sampai dia lurus. Dan lakukan juga untuk di trotoar, terus di sini ada rumput-rumput, dan juga yang perlu di hedge juga penurunan dan kenaikan tadi. Nah, selain itu kita juga perlu menambahkan keterangan pakai teks aja. Teks misalnya di sini. Keterangannya itu yang perlu kita kasih keterangan adalah keterangan bangunan dan keterangan jalannya. Misalnya di sini gedung Franciscus Assisi. Nah, di bawahnya kita perlu menambahkan elevasinya. Plus berapa nih? Kita cari yang terdekat aja, misalnya 157. Nah, 157 mungkin kita bisa ubah ukurannya menjadi 80. Aduh, kayaknya kegedean ya. Ini kita blok aja. Jadi misalnya 10 aja. Nah, oke. Ini selain di situ juga bisa lewat properties. Di ukuran ini text height atau mungkin 5 aja, ataukah 1, 2, 3 lah. Kalau misalnya sudah, kita pindahkan ke tengah. Bisa juga move, pindahkan ke tengah seperti ini. Seperti ini. Nah,
Ini juga bisa warnanya diubah-ubah lewat properties tadi. Lalu kita juga tambahkan untuk nama jalan. Nama jalannya itu nama jalan Keledokan. Dan hasilnya nanti akan seperti ini. Lebih detail, lebih enak untuk dilihat, lebih cantik, dan lain-lainnya. Jadi, inilah yang dinamakan dengan peta situasi. Dinamakan peta situasi mati karena tidak diaktifkan maps ortonya tadi. Nah, untuk membuat peta hidup, tadi kan kita nonaktifkan ortonya seperti ini. Nah, sisa di show aja. Lalu setelah itu kita blok image-nya, lalu tulis image clip. Lalu pilih new boundary, lalu tulis P. P artinya polyline, enter. Lalu kita pilih yang batas-batas ini. Nah, fungsi image clip ini adalah untuk memotong gambarnya supaya dia bloknya di gambarnya di bagian batas-batasnya saja. Seperti ini, kita ambil jalannya juga. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu enter, dan inilah yang dinamakan dengan peta situasi hidup. Jadi kalau misalnya gambarnya kita nonaktifkan, maka itu dinamakan dengan peta situasi mati. Nah, kalau hidup seperti ini namanya peta situasi hidup. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, seperti tadi yang aku bilang di awal, kalau kita mau bikin kontur di sini, nanti itu akan dijelaskan selanjutnya oleh Anggun. Dan juga mungkin di sini terlihat tidak ada titiknya. Nah, itu caranya tadi kalian di bagian prospektor, di bagian point groups, di all points, klik kanan, lalu di properties. Di sini kalian bagian point style-nya di-nonkan saja, biar tidak muncul. Nah, fungsinya tidak muncul ya supaya lebih rapi saja. Jadi yang muncul itu yang kita ubah simbolnya tadi seperti benchmark, lalu ada pohon, lalu ada hydrant. Dan inilah hasil akhirnya. Dan selanjutnya untuk pembuatan kontur dan triangulasi dan juga cara memasukkan di etiket akan dilanjutkan oleh Anggun. Nah, tadi kita udah lihat kan gimana sih caranya masukin poin-poin yang sudah ditembak di lapangan ke Civil 3D. Nah, sekarang aku mau jelasin gimana sih caranya membuat kontur dan triangulasi di Civil 3D. Nah, sebelum itu, aku mau jelasin dulu nih, kenapa sih kita butuh kontur dan triangulasi di peta situasi. Nah, peta situasi itu kan aslinya datar nih ya, 2 dimensi. Kontur ini gunanya buat ngasih dimensi ke 3 atau ketinggian di peta situasi kita. Dan garis-garis yang ada di kontur itu bisa langsung kasih tahu situasi medannya, apakah itu tinggi, rendah, landai, dan sebagainya. Nah, kalau triangulasi fungsinya itu sebagai mesin penerjemah Civil 3D. Waktu survei di lapangan, kita kan cuma dapat titik-titiknya aja nih. Nah, triangulasi ini bertugas menghubungkan titik-titik tadi jadi jaringan segitiga 3 dimensi. Dari jaringan tersebut, Civil 3D bisa mikir nih dan gambar garis konturnya dengan rapi dan akurat sesuai dengan kondisi tanahnya. Nah, sekarang kita langsung aja gimana sih cara buat kontur dan triangulasi di Civil 3D. Simak terus ya. Oke, jadi pertama, sekarang kita ke menu surface, kita create, kita kasih nama
kita ganti ke copy current. Ini kita ganti ke control. Ini ada macam-macam banyak ya. Nah, di sini kita hidupin border, major, minor. Yang triangulasi ini kita matiin. Oke, ini jadi kontur ya. Nah, setelah itu kita pencet kontur ini, terus kita ke definition, kita ke point groups, kita klik kanan, add all points. Oke, nah ini bentuk kontur yang ada di wilayah tersebut. Kalau kita besarin, jadi kayak ini. Nah, untuk tahu caranya ketinggian itu berapa, kita klik dulu kontur yang tadi, terus kita ke add level, dan yang kontur multiple. Kita misalnya dari tengah sini ke sini. Nah, di sini sudah ada angka-angka ketinggian dari tanah tersebut. Kita lanjutin yang sini ya. Untuk multiple dari tengah sini ke sini. Nah, kita bisa lihat di sini sudah ada angkanya. Nah, untuk memotong ini konturnya supaya yang terlihat asli saja, caranya itu bagus. Ya, kasih nama kontur. Ini outer. Kita klik polygon. Nah, beginilah caranya. Nah, ini adalah contoh kontur yang sudah saya perbaiki, sudah saya edit. Beginilah hasilnya. Ini ada angka-angka ketinggiannya, dan ini ada garis-garis konturnya. Nah, oke, sekarang kita lanjutin gimana cara buat triangulasi di peta situasi ini. Simak terus ya. Nah, sekarang kita siapin lagi peta situasinya. Sekarang kita mau buat yang namanya triangulasi. Jadi nanti outputnya itu ada bentuk segitiga-segitiga. Nah, caranya sama seperti tadi, kita klik surface, kita create surface, ini kasih nama triangulasi. Nah, di sini kita edit current. Terus ini, ini kita nyalain yang triangulasinya aja. Kalau border, major, dan minor control, itu tadi hanya yang kontur. Kalau yang triangulasi, ini nyalain yang segitiga ini aja. Kita cek apply dan oke. Ini oke. Definition, kita point groups, add all points, apply, and nah, ini adalah outputnya. Yang saya bilang tadi ya, ini akan membentuk segitiga-segitiga. Nah, selanjutnya aku akan kasih tahu gimana sih caranya plotting di sini supaya nanti tuh di lapangan kita tuh mudah cara bacanya, cara baca peta situasinya gitu. Nah, yang pertama kita menuju ke layout. Karena ini sudah saya pakai, kita ke layout tool. Caranya kita siapkan etiket yang sudah dibuat. Selanjutnya kita blok, lalu kita ke page setup manager,
lalu kita modify. Selanjutnya pilih ke DWG PDF, kita pilih yang ISO full plate A3, yang horizontal ya. Kita pilih window. Nah, ini kita tarik dari ujung sini sampai ke ujung sini. Kita fit to paper dan OK. Nah, seperti ini ya tampilannya. Nah, untuk gimana sih caranya masukin kontur ini ke dalam sini? Kita ketik MC atau MC. Kita klik, terus pilih dari ujung sini sampai ke ujung sini. Nah, oke, sudah terlihat ya. Untuk membuatkan konturnya kita klik 2 kali dan kita zoom. Nah, di sini kita bisa pilih di bagian bawah sini untuk skalanya, misalnya 1:20 atau 1:50, 75. Nah, seperti ini ya. Itu. Nah, ini adalah output dari peta situasi konturnya yang sudah saya rapikan. Ini sudah rapi ya. Lalu selanjutnya ada yang triangulasi. Nah, ini dia yang triangulasinya. Nah, jadi segitu saja tutorial dari kontur dan triangulasi yang bisa saya jelaskan. Nah, gimana? Udah kebayang belum? Dari video tutorial kami dapat dilihat adanya persamaan dan perbedaan dari kedua software ini. Persamaan kedua software ini sama-sama digunakan untuk gambar teknik. Secara digital dapat membuat gambar 2D dan 3D, serta membantu mempermudah proses perencanaan dan desain. Nah, kalau tadi ada persamaan, pasti juga ada perbedaan dong. Apa sih perbedaan dari AutoCAD dan Civil 3D? Kalau AutoCAD lebih cocok untuk menggambar dasar, sedangkan Civil 3D lebih cocok untuk perencanaan proyek teknik sipil karena fiturnya lebih lengkap dan banyak proses yang bisa dilakukan secara otomatis. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.